Ya waladi al-jahlu qabih. Ini cucunya Rasulullah nih, cucu langsung, cucu Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain. Cicit langsung Rasulullah SAW. Nasihat ke anaknya, hei anakku, kebodohan itu jelek sekali, nggak bagus. Tapi kalau yang jelek aku dan kamu yang punya garis nasab mulia, itu jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena di garis keturunannya alim bin alim bin alim bin alim sampai kepada Sayyidul Ulama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang bodoh di situ satu, itu jadi aib dalam garis keturunannya, saudara. Hanya modal membangga-banggakan nasab garis keturunan, tanpa ilmu, tanpa akhlak mulia, tanpa amal soleh, hanya modal banggakan nasabnya saja. Ini loh kakek saya, ini loh datuk saya, ini loh orang tua saya. Siapapun dia, saya nggak peduli. Siapapun dia yang punya garis keturunan mulia, mau habaibnya para keturunan Rasulullah, mau sadahnya, asyrafnya, mau keturunan kiainya, mau keturunan auliyanya, saudara, mau keturunan rajanya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan garis keturunan, hanya modal membanggakan kakeknya, sombong dengan garis keturunan, tanpa ilmu, tanpa akhlak, tanpa amal soleh, itu namanya perbuatan jahiliyah. Kata ulama-ulama dulu nih yang punya nasab mulia, tapi kelasna kami sama sekali tidak yauman alal ansabi natakilu, sama sekali nggak bersandar kepada nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau dulu para pendahulu kami jadi ahli ibadah, kami juga harus jadi ahli ibadah. Nasab itu jadi motivasi untuk berbuat baik, saudara. Kalau dahulu para pendahulu kami jadi orang-orang soleh, kami harus jadi orang soleh. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaquluha anadha. Bukan pemuda yang hanya bisa membangga-banggakan ini loh ayahku, ini loh kakekku, tapi pemuda adalah yang bisa mengatakan ha anadha, inilah karyaku sebagai anak muda. Allahu Akbar. Akhlak nggak ada, iman enggak, takwa enggak, neraka tempatnya, saudara. Man abta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya jelek, nasabnya nggak akan menyelamatkan dia, saudara. Saya ngomong seperti ini bukan berarti ngajarkan Anda kurang ajar kepada yang nasab mulia, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu Habib Hanif Alatos menghadiri suatu acara Maulid Nabi di daerah Kalimantan, di daerah Banjar, Kalimantan, di mana pada salah satu bagian ceramahnya Habib Hanif menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat kontradiktif antara apa yang diucapkan dengan apa hasil kesimpulannya. Bagaimana pemahaman-pemahaman Habib Hanif terhadap apa yang disampaikan seolah-olah itu hanyalah omong kosong saja. Itu buktinya apa yang dikatakan kontradiktif kok. Pertama, Habib Hanif itu menyinggung tentang konstelasi persoalan nasab, bahwa ada 4 amaliyah ataupun perkara, 4 perkara, di mana 4 perkara ini merupakan aktivitas dari kaum jahiliyah. Namun di sini Habib Hanif hanya menjelaskan 2 saja. Poin yang pertama adalah yang merupakan bagian dari perilaku kaum jahiliyah adalah orang-orang yang membangga-banggakan nasabnya. Bahwa inilah kakek saya, kakek saya, kakek saya, kakek saya. Sebenarnya mengapa orang itu membangga-banggakan nasab? Sebenarnya kan orang membangga-banggakan nasab itu kan ingin dihormati, ingin mendapatkan penghormatan bahwa saya anaknya ini, saya anaknya ini, saya anaknya ini. Bahwa bapak saya itu mulia, kakek saya mulia, maka saya pun mulia. Sebenarnya kan poin membangga-banggakan nasab itu ada di situ. Sebenarnya mengapa Nabi Muhammad SAW itu melarang umat muslim, baik itu yang
keturunan Rasulullah ataupun yang bukan keturunan Rasulullah untuk berbangga-bangga kepada nasabnya. Kalau memang kakek-kakeknya itu orang-orang mulia, maka bagaimana caranya kita itu ya menjadi mulia juga, belajar untuk menjadi orang mulia, bukan ingin dimuliakan. Sebenarnya poin yang pertama ini adalah hal di mana klan Ba'alawi itu tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di mana Ba'alawi itu banyak orang yang membangga-banggakan nasabnya, tetapi dibiarkan begitu saja, seolah-olah ya lepas tangan, seolah-olah bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi yang tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah itu seolah-olah dibenarkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, salah satu perilaku kaum jahiliyah itu juga membatalkan nasab orang lain. Bahwa Kiai Imad itu termasuk ke dalam perilakunya orang-orang jahiliyah. Sebenarnya kalau kita melihat secara fair, ya habaib yang membanggakan nasab itu juga orang-orang jahiliyah, melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Orang-orang yang membatalkan nasab itu juga perilaku jahiliyah. Namun yang perlu kita pahami di sini, pembatalan nasab oleh Kiai Imaduddin terhadap klan Ba'alawi itu sudah berdasarkan syariat, sudah berdasarkan manuskrip, sudah berdasarkan bukti-bukti, sudah berdasarkan penelitian. Yang artinya ini bukan pembatalan nasab tanpa dasar. Kalau pembatalan nasab tanpa dasar, ya kita akan mengatakan bahwa Kiai Imad itu salah. Tetapi kalau Kiai Imad menyodorkan sebuah penelitian, sebuah hasil dari penelusuran yang mendalam, kemudian terciptalah suatu kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu terputus dari nasabnya Rasulullah berdasarkan manuskrip yang tidak ditemukan keberadaan Ubaidillah, maka itu sudah sesuai dengan syariat. Karena kalau kita berbicara tentang syariat, itu kan bukti. Syariat itu berbicaranya tentang bukti, tentang mana buktinya. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang melatar belakangi penelitian dari Kiai Imaduddin terhadap batalnya nasab Ba'alawi itu bukan faktor kebencian Kiai Imad terhadap nasab Ba'alawi itu sendiri. Sebenarnya nggak masalah nasab siapapun ketika orang itu baik. Namun ketika muncul persoalan-persoalan sosial di mana banyak sekali oknum yang mengkapitalisasikan nasab, sehingga perkara tentang nasab Rasulullah itu menjadi polemik sosial, menjadi permasalahan sosial, maka ini perlu dijawab. Dan sebelum Kiai Imad itu melakukan penelitian tentang batalnya nasab Ba'alawi, sekali lagi Ba'alawi hanya diam saja, tidak menyelesaikan persoalan-persoalan dalam tubuh klan Ba'alawi itu sendiri. Sehingga jangan heran ketika kemudian muncullah sosok Kiai Imad yang sudah merasa gerah dengan keberadaan Ba'alawi yang mengkapitalisasikan tentang perkara nasab. Bahwa ya karena saya itu keturunannya Rasulullah, saya harus dihormati. Satu, Habib bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Ini sudah perkara sosial. Ini sudah perkara sosial yang harus ada solusinya. Dan Ba'alawi hanya diam saja, sehingga muncul sosok Kiai Imad yang membatalkan tentang nasab Ba'alawi. Kemudian poin yang selanjutnya, Habib Hanif tidak mau menyebutkan nama Kiai Imad di forum tersebut, takutnya mengotori majelis. Apakah sekotor itu nama seseorang? Apakah sekotor itu keberadaan seseorang, padahal orang itu muslim walaupun sedang berseteru? Kan sebenarnya ya sesama muslim itu bersaudara. Mengapa harus dianggap kotor?
Apakah yang dimaksud itu adalah kotor hatinya Habib Hanif? Dengan menyebutkan nama Kiai Imad saja itu sudah bisa mengotori hatinya Habib Hanif. Atau namanya Kiai Imad itu memang sudah kotor. Ini merupakan perilaku yang ya sudah merendahkan keberadaan seseorang, nama seseorang, atau merendahkan diri sendiri. Yang dengan nama Kiai Imaduddin saja itu sudah bisa mengotori hatinya Habib Hanif. Ini mengotori yang mana? Kemudian yang selanjutnya, bodoh adalah hal yang sangat jelek. Apalagi orang yang memiliki nasab mulia seperti Habib. Ketika Habib itu bodoh, maka kejelekannya itu sudah murokab yang sangat bodoh. Lantas bagaimana dengan pernyataan dari Habib Bahar yang mengatakan bahwa satu orang Habib bodoh lebih utama, lebih mulia daripada 70 ulama yang alim? Ini kan kontradiktif. Oke, sebelum kita lanjut, mari simak potongan video dari Habib Hanif di mana Habib Hanif itu berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar melawan dari tesisnya Kiai Imad. Mari kita saksikan. Posisi saya yakin sudah benar. Kenapa? Karena dalam hal ini kami bersama Kudus kumpul. Dalam hal ini pemahaman kami sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam hal ini pemahaman kami sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam hal ini pemahaman kami sama dengan Buya Hamkah. Dalam ini pemahaman kami sama dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nggak peduli saya mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara sekalipun, siapapun yang coba-coba pecah belah umat akan saya lawan, saudara, sampai tetes darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya masyarakat Banjar, jawab yang kompak semuanya, siap bersatu. Orang kompak siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan tuan-tuan guru, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan ulama, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba umat Islam, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau mecah belah NKRI, diamkan atau lawan. Siap bersatu, siap rapatkan barisan. Semua Banjar angkat tangannya, Allahu Akbar. Oke, demikian ya. Sangat kontradiktif apa yang disampaikan dengan apa yang ingin dilakukan. Yang ingin disampaikan itu ya jangan mau diadu domba. Ini perkara nasab, gunjang-ganjing nasab terputusnya klan Ba'alawi itu merupakan suatu agenda adu domba. Tetapi Habib Hanif Alatos itu mengajak masyarakat untuk melawan. Ini kan sama saja dengan berkata, jangan mau diadu domba, tapi ayo kita lawan. Itu namanya mau diadu domba. Kalau tidak mau diadu domba, jangan mengajak-ajak untuk melakukan perlawanan. Karena bentuk perlawanan kepada sesuatu yang memang itu dianggap adu domba, itu memang diinginkan. Kalau memang nggak mau diadu domba, ya sudah, jangan dilawan gitu. Kalau dilawan itu berarti mau diadu domba. Itu aneh ya. Ya pokoknya seperti itulah apa adanya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.